senang sekali. Saya Inga Laurina Eka kali ini dapat berada di studio IDN Media dalam memandu Pop Mama Talk. Kali ini kita bekerja sama dengan Nutrilon Royal. Seru banget pembahasan kita Mama, karena kita ada parenting update, fakta terkini seputar imunitas anak. Menjadi tantangan tersendiri terutama di era seperti sekarang ya, masa dimana kita ini mulai memasuki yang namanya the new normal. Anak-anak ini kan butuh imunitas yang lebih prima, juga mungkin cara-cara, trik-trik khusus untuk menstimulasi tumbuh kembang anak yang berbeda. Semua itu karena the new normal ini Mama. Mengenai cara kita untuk bisa memastikan imunitas anak baik, tentunya ini ada kaitannya dengan nutrisi. Seberapa sih hubungannya, bagaimana sih hubungan antara imunitas dan nutrisi dengan tumbuh kembang anak? Pas banget nih, karena popmama.com ini berkolaborasi dengan Nutrilon Royal untuk meramaikan Immunity Week by Nutrilon Royal. Bersama dengan tentunya narasumber yang sudah tidak sabar lagi untuk mulai bincang-bincang kita. Kita mau halo-halo dulu untuk mama yang di luar sana. Halo Mama Fani Maulida. Hai, halo. Senang sekali bisa bergabung. Ini mama-mama yang happy terus ya bersama dengan anak kembarnya Jazia dan Jazil yang baru berulang tahun keempat. Selamat ulang tahun untuk Jazia dan Jazil. Selamat juga kamu sudah 4 tahun menjadi mama loh Mama Fani. Congratulations. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih ngomong-ngomong nih Mama Fani? Biasa lah ya, lagi PSBB gini, sekolah sibuk nemenin anak-anak sekolah virtual, terus aku juga jalanin usaha rumahan aku. Terus sekarang lagi sibuk banget ya anak-anak lagi lagi memasuki masa-masa pengen eksplorasi di luar, tapi masa pandemi kayak gini nih aku nggak berani keluar, akhirnya jadi di rumah aja. Yang dieksplorasi nggak jauh-jauh dari berantakin rumah berarti ya? Iya, berantakin rumah, dari kamar, tempat main, dapur, udah gitu-gitu aja lah. I feel it banget nih Mama Fani. Nah di studio nih saya juga tidak sendiri ya. Ada narasumber yang sudah tidak sabar untuk membagikan ekspertisnya. Apalagi kita ini lagi mau ngomongin soal imunitas anak. Ini adalah misi beliau ya, selaku dokter anak. Meskipun jauh-jauhan kita, tamu istimewa kita ini ya, masih dalam rangka menjalankan protokol peralihan PSBB. Kita agak jauh-jauhan dikit, kita mau sapa yang cantik pada kesempatan siang hari ini, Dr. Atila Dewanti, SPAK, dokter spesialis anak dari Brawijaya Women and Children Hospital Antasari. Halo Dokter Atila, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana Fani? Baik? Mams di rumah baik semua? Baik, Dok. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya dokter nih praktek ya, tapi kali ini secara khusus mau ketemu dengan mama-mama. Terima kasih banyak Dok waktunya. Masih rame nggak sih di rumah sakit? Aku udah lama loh nggak ke rumah sakit. Masih rame, apalagi vaksinasi. Kan itu juga salah satu penunjang untuk imunitas anak kan. Betul. Jadi tadi barusan saya juga baru di rumah sakit, itu yang vaksin rame banget. Udah vaksin belum? Anak-anaknya Fani udah tuh yang 4 tahun? Udah Dok. Udah, langsung ya. agak takut ya, langsung agak takut sambil nunduk, iya udah pas banget 4 tahun ini udah. Untuk Jadi ternyata nggak berkurang ya jumlah pasien-pasien cilik dari dokter Atila juga. Tetap semangat tentunya dokter ya. Dan semua mama di sini juga nggak sabar nih untuk menunggu talkshow-nya dimulai. Yuk bareng-bareng yuk kita sharing pengalaman dari Mama Fani, kemudian juga pemaparan dari dokter Atila mengenai fakta imunitas dan pengaruhnya ke tumbuh kembang anak. Ini kan dibilang masa new normal nih Dokter Atila. Sebenarnya ada beberapa fakta seperti yang mungkin saya sampaikan di awal mengenai imunitas anak nih. Mungkin ada yang perlu diketahui nih Dokter Atila, mungkin tantangannya dan faktanya mengenai imunitas anak. Silakan Dok. Oke, jadi sekarang pandemi ini kan sesuatu yang baru ya, Mama di rumah ya. Jadi khawatir itu pasti ada di kita. Tapi pandemi ini ternyata berjalan udah berapa bulan. Ya kan, nah sekarang kita sudah memasuki new normal. Artinya new normal itu bukan berarti kita udah bebas ngapa-ngapain, boleh ke mall, boleh kemana-mana. Tetap waspada ya Mams ya, karena ternyata si virus itu masih ada. Nah seperti kita tahu tuh untuk new normal ini kita tetap memperhatikan, ada 3 yang harus diperhatikan adalah physical distancing, gak boleh lupa. Tetap harus dilakukan, kemudian cuci tangan dengan sabun, dan satu lagi memakai masker atau face shield.
Ya, itu kalau untuk kita yang dewasa atau anak-anak besar sih udah bisa. Tapi kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun, di mana anak-anak itu memang senangnya bermain, mungkin nanti pada saat dia mulai sekolah lagi nih, misalnya Juni-Juli misalnya diperbolehkan sekolah, itu akan mengkhawatirkan buat kami dokter anak dan para mama. Karena anak-anak itu memang kodratnya bermain. Jadi biarpun kita bilang jangan deket-deket ya, nanti ketika dia bertemu dengan teman-temannya, pasti mungkin dia akan bermain. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi jangan lupa mama di rumah harus jaga imunitasnya supaya tidak terjadi dalam new normal ini, di mana diharapkan virus itu mulai turun, tapi kita euforia malah gembira ria bertemu dan berkerumun dengan orang banyak, maka diperlukan imunitas. Jadi jangan lupa ya, tetap physical distancing, tetap walaupun kita berkumpul kayak gini, kita tetap kayak sekarang nih oke banget, kita jauh banget ya, kita berjarak 4 meter ada nih kali ini. Tapi kita dekat di hati ya dok. Bener dekat di hati. Nah itu berarti masih menjadi tantangan ya, meskipun kita pikir semua orang sudah kembali beraktivitas seperti biasa kok, virusnya tetap masih ada dan imunitas anak justru masih malah lebih penting saat ini. Benar. Makanya aku pingin tanya nih untuk Fanny sendiri sebagai seorang mama, sebenarnya isu terkait imunitas yang paling bikin kamu khawatir tuh apa sih Fanny? Ya sama seperti Dokter Attila tadi ngomong, kayak rumornya kan sekolah itu akan dimulai beberapa bulan lagi. Aku pribadi sih karena anak-anakku masih di bawah 5 tahun masih suka susah dibilangin untuk pakai masker. Pakai masker aja betahnya cuma sebentar gitu. Jadi aku agak khawatir nih dok, kalau misalnya udah mulai masuk sekolah, terus mereka main sama temennya, terus lupa cuci tangan atau gimana nanti di sekolah tuh yang pantau juga gurunya juga nggak akan mungkin mantau semuanya anak-anak gitu. Nah, menurut dokter sendiri, apakah aman nanti bulan Juni atau Juli nanti masuk sekolah gitu? Sepertinya sih belum aman. Kalau kami Ikatan Dokter Anak Indonesia belum menganjurkan. Kenapa? Karena virusnya kan masih ada nih, ya. Kemudian anak-anak itu sulit seperti tadi anaknya Fanny juga kan susah pakai masker. Kalau memang nggak bisa pakai masker, kita sudah punya face shield sih sebetulnya. Jadi gini loh, mungkin prinsipnya dulu ya. Prinsip memakai masker dan face shield itu adalah supaya anak kita tidak terkena droplet dari temannya, atau kita mungkin mengeluarkan droplet kepada orang lain kan. Nah, atau face shield. Face shield itu penting juga karena untuk menutupi mata kita dan hidung kita supaya tidak masuk. Kuman itu masuk, si virus itu bisa masuk melewati kelenjar di mata dan di hidung dan di mulut. Makanya itu kita harus menggunakan masker dan face shield. Tapi kalau memang anak-anak belum bisa memakai, sebaiknya sih nggak usah sekolah dulu deh. Ya kan juga sekolah juga masih 4 tahun kan belum ada ujian, belum ada apa, masih bermain aja kan. Tapi bukan berarti misalnya dia harus di rumah, nggak boleh keluar rumah juga loh, Mama Fanny. Dia boleh loh main-main boleh dia misalnya main ke mana? Ke taman, itu boleh banget. Karena dia tetap harus mendapat matahari, mendapat vitamin D gitu. Bukan, wah kamu harus dikurung di rumah, kasihan juga. Karena anak itu kan memang prinsipnya bermain ya, senengnya ya. Iya. Itu menjadi tantangan tersendiri karena biasanya kalau dulu zaman sekolah anak kalau flu dikit udah biarin, nama juga anak-anak main kotor-kotoran, biarin anak-anak. Kalau sekarang kita harus ekstra menjaga kebersihan mereka, membiasakan mereka untuk mencuci tangan, menjaga jarak, padahal itu hak mereka untuk bermain ya. Segala hal yang biasa kita lakukan di masa sebelumnya, masa pre-covid nih jadi berbeda total ya, dan itu butuh trik-trik juga tentunya ya. Kita seperti belajar banyak hal baru di masa pandemi ini dok ya, yang dimana hal-hal ini membuat kita kayak wajib banget ada protokol tersendiri gitu loh untuk bersenang-senang bermain bersama dengan buah hati.